Puji akan nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan. Tidak lupa saya mengucapkan selamat pagi. Selamat kita bertemu kembali di dalam ibadah raya pada pagi yang indah ini. Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara dalam Tuhan, segera mari kita mulai ibadah kita pada saat pagi yang indah ini. Kami undang Bapak Ibu untuk berdiri kembali bersama-sama. Mari kita mau masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita persiapkan hati kita, pikiran kita. Kita mau fokus pada ibadah kita pada saat ini. Biarlah ibadah kita menjadi ibadah yang diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Setiap yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagi. Katakan kasih setiamu Tuhan yang kami rasakan. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah nyata lebih dalam dari laut. Katakan berkat-Mu Tuhan begitu melimpah. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apa aku balas Tuhan selalu puji dan sembah. Kasih setiamu, Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari laut. berkat-Mu Tuhan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apa aku balas Tuhan
Haleluya. 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 Katakan siapa kamu? Kami ini Tuhan jadi biji matamu Tuhan. Siapakah Haleluya. Sehingga Engkau memandang kami sangat berharga di mata Engkau ya Tuhan. jadi Biarlah pujian penyembahan kami Tuhan yang boleh layak dan berkenan di hadapan Engkau Tuhan. apakah aku balas Tuhan selalu pujian. Oh, siapakah kami ini Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan jadi biji matamu. Dengan apa aku balas Tuhan puji dan sembahnya. Haleluya. Haleluya. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah dan Juru Selamat kami yang hidup. Bagimulah Tuhan segala pujian, segala hormat dan syukur dan kemuliaan sampai selama-lamanya Tuhan. Engkau sungguh Allah yang begitu baik, Engkau Allah yang begitu mengasihi kami ya Tuhan. Kami bersyukur dan terima kasih Tuhan kalau hingga saat ini Tuhan kami masih belum merasakan kasih setia Allah. Sungguh anugerah yang sangat luar biasa bagi kami rasakan pada saat ini Tuhan. Oleh karena itu Bapa, biarlah pada pagi yang indah ini Tuhan, kami mau mempersembahkan yang terbaik kepada Engkau Tuhan. Lewat pujian kami, lewat penyembahan kami ya Tuhan. Karena hanya ini yang dapat kami perbuat di hadapan Engkau. Biarlah ini senantiasa boleh berkenan dan boleh menyenangkan hati Tuhan. Bapa, kami serahkan ibadah kami pada pagi yang indah ini Tuhan. Dari awal pertengahan kepada akhirnya. Kuasai setiap kami jemaat-Mu. Kuasai setiap kami pelayan-pelayan-Mu. Biarlah sukacita Allah pada saat ini boleh menghinggap pada kami semua. Sehingga penuh dengan sukacita, dengan sorak-sorai kami mau mengagungkan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang di surga. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah dan Juru Selamat kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Persilakan duduk. Shalom Bapak Ibu. Haleluya. Puji Tuhan. Pada saat pagi yang indah ini kita mau bersorak-sorai bagi Tuhan Yesus Allah kita, sebab Dia Allah yang begitu luar biasa dan cuma kita. Dia Allah yang begitu mengasihi kita. Haleluya. Kita mau datang dengan sorak-sorai bagi Dia. Haleluya. Haleluya. Datang pada Tuhan dengan sorak-sorai. Sorak-sorai datang pada Tuhan dengan nyanyian syukur. Pada Tuhan Allah yang berkuasa.
Haleluya bagi Tuhan Yesus Allah kita. Haleluya, persilakan duduk. Sungguh luar biasa Allah kita saudara. Capek saudara? Belum ya? Luar biasa jemaat Tunggul Permanu. Mari kita mau tetap memuji Tuhan. Kita mau bersorak bagi Dia. Haleluya. Kita pujikan bersama-sama. Kita mau bersorak bagi Tuhan. Bersoraklah bagi Tuhan Allah kita. Bersoraklah bagi Tuhan Allah kita. Bersoraklah bagi Tuhan. Bagi Tuhan Allah kita. Bersoraklah bagi Tuhan Allah kita. Di dalam nama Tuhan Yesus ada kuasa dan kebenaran. Di dalam nama Tuhan Yesus baca iblis terkalahkan. Bersoraklah bagi Tuhan Allah kita. Bersoraklah bagi Tuhan Allah kita. Bersoraklah bagi Tuhan. Bersoraklah bagi Tuhan Allah kita. Bersoraklah bagi Tuhan Allah kita. Di dalam nama Tuhan Yesus ada kuasa dan kebenaran. Di dalam nama Tuhan Yesus kuasa iblis terkalahkan. Bersoraklah bagi Tuhan Allah kita. Bersoraklah bagi Tuhan. Kami ajak Bapak Ibu kembali berdiri bersama-sama. Kita mau bersorak bagi Tuhan Yesus Allah kita. Di saat ini ada di tengah-tengah kita. Bersoraklah bagi Tuhan Allah kita. Di dalam nama Tuhan Yesus ada kuasa dan kebenaran. Di dalam nama Tuhan Yesus kuasa iblis telah dikalahkan. Amin. Bersoraklah bagi Tuhan Allah kita. Bersoraklah bagi Tuhan Allah kita. Di dalam nama Tuhan Yesus ada kuasa dan kebenaran. Di dalam nama Tuhan Yesus kuasa iblis telah dikalahkan. Bersoraklah bagi Tuhan Allah kita. Bersoraklah bagi Tuhan Allah kita. Bagi Tuhan Allah kita. Bagi Tuhan Allah kita. Haleluya. 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 Kembali beri kemuliaan Maria bagi Tuhan Yesus Allah kita. Haleluya. Persilakan duduk. Kita patut bersyukur saudara. Kita punya Allah yang dahsyat. Allah yang luar biasa bagi kita semua. Haleluya. Tiba saatnya kita akan mendengarkan pujian dari kaum pria. Kami persilakan.
Haleluya, pujian sangat indah saudara. Biarlah juga menjadi kerinduan bagi kita semua sebagai anak-anak Tuhan untuk kita boleh lebih lagi, lebih dalam mengenal akan kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Kita angkat pujian, curahkan berkat-Mu, persembahan dijalankan. Berbahagialah bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan, sebab dia akan mengalami sukacita dalam hidupnya. Berbahagialah orang yang takut padamu. Berbahagialah Orang yang setia padamu, yang akan menikmati hujan berkat-berkat-Mu hari ini, esok dan selamanya. berdiri bersama. Haleluya. Kita tetap bangkit berdiri. Sebentar kita akan belajar bersama-sama akan kebenaran firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita untuk kita boleh menerima firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang hidup boleh benar-benar hidup di dalam kehidupan kita. Kita tahu bahwa Tuhan sudah terlalu baik dalam kehidupan kita, saudara. Pada saat ini Tuhan sudah memberikan kami sehat. Tuhan sudah memberikan kita kuat pada saat ini. Oleh karena itu Bapak Ibu, selagi kita masih kuat, selagi kita masih sehat pada saat ini, mari kita pergunakan waktu yang ada ini sebaik-baiknya untuk kemuliaan Tuhan. Sehingga kita tiba saatnya nanti kita sudah tidak berdaya, kita benar-benar boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Kita menjadi orang yang berguna bagi Tuhan. Haleluya. Katakan hidup ini adalah suatu kesempatan. Haleluya. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara.
bagi kita Bapak. adalah kesempatan. Biarlah kita masih kuat, dan kita masih sehat. Mari kita mau belajar memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Kita mau belajar melayani Tuhan. Karena Dia Allah yang terlebih dahulu telah melayani kepada kita. Haleluya. Haleluya. Hidup ini adalah kesempatan. Benar Bapak Ibu. Hidup ini saatnya kita melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, Adalah hidup selagi aku masih kuat. Rasakan diriku tak berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi berkat. katakan oh Tuhan, kita hidup kami Tuhan. Pakailah hidup kami sebagai alat Aku masih kuat bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi berkat. Katakan Tuhan, kita hidup kami Tuhan. Pakai setiap kami sebagai alat Tuhan, agar kami boleh menyenangkan hati-Mu Bapa. Masih kuat Benar Tuhan. saatnya nanti ku tak berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi berkat. Haleluya. 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 Kapan lagi Bapak Ibu? Sudah saatnya. Jangan sia-siakan waktu yang ada ini Saudara. Mari kita belajar melayani Tuhan. Kita mau memberikan terbaik kepada Tuhan. Sebab Allah yang terlalu baik dalam setiap kehidupan kita Saudara. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Mari kita masuk dalam doa untuk firman Tuhan. Kami minta Bapak Sudirman menaikkan doa untuk firman Tuhan. Waktu berikan pada hambanya. Tuhan kami yang bersemayam di kerajaan surga. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami mengucap syukur karena kemurahan Tuhan yang amat besar yang kami terima dalam hidup kami. Kami bersama dengan saudara-saudara kami boleh berbakti menyembah Engkau ya Tuhan. Sucikan di dalam hati pikiran kami, yang mana kami sebentar lagi hendak mendengarkan akan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu menjadi berkat, menambah iman di dalam kesetiaan kami. Kami mengucap syukur kiranya hamba-Mu diurapi oleh kuasa-Mu yang dari surga. Terima kasih Bapa kami yang di surga. Segala puji syukur kami. Kami pohonkan demi juru selamat kami, Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan berkati. Sedang jemaat dipersilakan duduk kembali. Saya ucapkan selamat pagi bagi kita semua. Kita sudah memuji memuliakan nama Tuhan. Kita percaya semua menyenangkan hati Tuhan. Amin. Terima kasih buat Bapak Gembala yang memberikan kesempatan untuk saya memberitakan firman Tuhan. Dan sama-sama kita akan belajar kembali tentang kebenaran firman Allah. Galatia pasalnya yang ke-6
ayat 7 sampai ayatnya yang ke-8. Surat Paulus kepada jemaat di Galatia, pasalnya yang ke-6 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-8. Saya baca ayat 7, Bapak Ibu Saudara baca ayatnya yang ke-8. Galatia pasalnya yang ke-6 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-8. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Tema khotbah pada pagi hari ini, menabur pasti menuai. Menabur pasti menuai. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, menabur artinya menyebarkan, baik benih, bunga, dan sebagainya. Atau menghamburkan sesuatu pada apa, saudara? Misalnya di sawah menaburkan bibit ya, saudara. Menuai artinya memetik hasil. Kalau menabur artinya menyebarkan atau menghamburkan sesuatu. Kalau menuai artinya memetik hasil atau menanggung akibat perbuatan sendiri. Itu artinya menuai menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ayat yang ke-7, Rasul Paulus mengingatkan jemaat Galatia supaya mereka jangan sesat. Kalau dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan jangan mau ditipu. Jangan sesat, jangan mau ditipu. Dalam Galatia 1 ayatnya yang ke-7, ada orang yang mau mengacaukan jemaat Galatia dan yang bermaksud memutarbalikkan Injil Kristus. Maka dari itu Rasul Paulus sebagai hamba Tuhan, sebagai pemimpin rohani jemaat-jemaat dinasihatkan, diingatkan supaya jangan mau ditipu, jangan sesat. Jangan mau dikacaukan oleh orang yang memiliki tujuan tertentu, tujuan yang salah, yang bermaksud memutarbalikkan Injil Kristus. Karena kenapa, saudara? Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Selanjutnya Paulus mengatakan karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Masing-masing bertanggung jawab terhadap apa yang diperbuatnya sendiri. Bukan apa yang ditabur si A dituai oleh si B. Tidak, saudara. Ada hukum tabur tuai yang dengan jelas firman Tuhan mencatat dalam Alkitab. Ayat yang ke-8, jemaat Galatia telah menjadi milik Kristus. Jemaat Galatia telah percaya kepada Kristus. Tetapi firman Tuhan katakan, jika mereka masih saja menabur dalam daging, mereka akan menuai kebinasaan. Sekalipun sudah menjadi miliknya Kristus, sudah menjadi orang yang percaya kepada Kristus, sudah menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tetapi hidup tidak dipimpin oleh roh, tidak mau menabur dalam roh, hanya mau menabur dalam dagingnya, binasa, saudara. Menabur dalam daging sama dengan hidup dalam daging. Bapak Ibu Saudara bisa lihat pasalnya yang ke-5 ayat yang ke-19. Hidup dalam daging. Pasal yang ke-5 Galatia 5 ayat 19 dikatakan
perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan roh, pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi orang-orang yang menabur dalam daging seperti yang dijelaskan dalam ayat 19 sampai 21 tadi, Saudara, itu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah, sekalipun orang tersebut sebenarnya sudah menjadi miliknya Kristus. Gak mau hidup dipimpin oleh roh, mau hidup berjalan sesuai keinginan sendiri, akan menuai kebinasaan. Mari kita buka 1 Raja-Raja pasalnya yang ke-21. Kita akan melihat orang yang menabur dalam daging. 1 Raja-Raja pasalnya yang ke-21. Saya akan baca mulai dari ayat yang pertama. Sesudah itu terjadilah hal yang berikut. Nabot orang Yisrael mempunyai kebun anggur di Yisrael di samping istana Ahab Raja Samaria. Berkatalah Ahab kepada Nabot, berikanlah kepadaku kebun anggurmu itu supaya ku jadikan kebun sayur, sebab letaknya dekat rumahku. Aku akan memberikan kepadamu kebun anggur yang lebih baik daripada itu sebagai gantinya. Atau jikalau engkau lebih suka, aku akan membayar harganya kepadamu dengan uang. Jawab Nabot kepada Ahab, kiranya Tuhan menghindarkan aku daripada memberikan milik pusaka nenek moyangku kepadamu. Lalu masuklah Ahab ke dalam istananya dengan kesal hati dan gusar karena perkataan yang dikatakan Nabot orang Israel itu kepadanya. Tidak akan kuberikan kepadamu milik pusaka nenek moyangku. Maka berbaringlah ia di tempat tidurnya dan menelungkupkan mukanya dan tidak mau makan. Lalu datanglah Isabel istrinya dan bertanya kepadanya, apa sebabnya hatimu kesal sehingga engkau tidak makan? Lalu jawabnya kepadanya, sebab aku telah berkata kepada Nabot orang Israel itu, berikanlah kepadaku kebun anggurmu dengan bayaran uang, atau jika engkau lebih suka aku akan memberikan kebun anggur kepadamu sebagai gantinya. Tetapi sahutnya, tidak akan kuberikan kepadamu kebun anggurku itu, kata Isabel istrinya kepadanya. Bukankah engkau sekarang yang memegang kuasa atas Raja Israel? Bangunlah, makanlah dan biarlah hatimu gembira. Aku akan memberikan kepadamu kebun anggur Nabot orang Israel itu. Kemudian ia menulis surat atas nama Ahab, memeteraikannya dengan meterai raja, lalu mengirim surat itu kepada tua-tua dan pemuka-pemuka yang diam sekota dengan Nabot. Sampai di situ dulu, Saudara. Jadi kita melihat di sini ada 3 tokoh yang disebutkan namanya. Yang pertama Nabot, yang kedua Ahab yang adalah Raja Samaria, dan istrinya Isabel. Nabot ini bukan orang yang pelit, tidak, Saudara. Ketika Ahab berkata, berikanlah kepadaku kebun anggurmu, bukan berarti dia tidak menghormati raja. Tetapi kebun anggur yang ia miliki adalah milik pusaka dari nenek moyangnya yang tidak boleh dijual atau diberikan kepada orang lain selain daripada keturunan keluarganya sendiri. Itu alasannya kenapa Nabot ini tidak memberikan kebun anggurnya kepada Ahab. Firman Tuhan menjelaskan tadi,
karena keinginan daripada Raja Ahab ini tidak terpenuhi, kesal hatinya dan gusar. Saudara, kalau ada sesuatu yang kita inginkan dan tidak terpenuhi, apakah kita akan bersikap seperti Raja Ahab? Langsung kesel, langsung gusar hatinya, ngambek, masuk ke dalam istananya, gak mau makan. Biasanya itu dilakukan oleh anak kecil, saudara. Kalau orang dewasa pada umumnya akan berpikir lebih positif lagi. Tetapi berbeda dengan Ahab. Ketika istrinya melihat kondisi daripada suaminya, Isabel ini berusaha untuk memenuhi apa yang diinginkan oleh Raja Ahab, menggunakan kekuasaannya sebagai seorang raja. Isabel berkata, bukankah sekarang yang memegang kuasa raja atas Israel adalah kamu? Lalu singkat cerita saudara, Isabel ini mengeluarkan surat dan menyuruh orang untuk memaklumkan puasa. Bapak Ibu Saudara bisa melihat mulai ayat yang ke-9 dan seterusnya. Dan disuruh Nabot duduk paling depan di antara rakyat. Dan ada 2 orang saksi, 2 orang dursila yang harus memfitnah Nabot ini. Supaya dia dilempari dengan batu dan mati. Kalau sudah mati, kebun anggurnya bisa diambil oleh Ahab. Itu tujuan dari penulisan surat oleh Isabel ini saudara. Menabur kejahatan, menabur dalam daging, menginginkan milik orang lain yang sebenarnya sebagai seorang raja, apakah dia kekurangan kebun anggur? Apakah dia kekurangan harta dan kekayaan? Yang dimiliki oleh rakyatnya hanya itu yang adalah milik pusaka dari nenek moyangnya. Tapi masih aja mau diambil oleh Raja Ahab. Untuk kepentingan diri sendiri melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Ahab dan Isabel sama-sama menabur dalam daging. Mereka melakukan kejahatan di hadapan Tuhan. Akhirnya Nabot ini dilempari dengan batu sampai mati. Dan kebun anggur daripada Nabot ini dikuasai oleh Raja Ahab. Berpikir memiliki kekuasaan, berpikir memiliki kekuatan, berpikir memiliki kekayaan, berpikir memiliki kejayaan dan tidak menghargai keberadaan orang lain. Apakah ini yang diinginkan Tuhan kepada saya dan saudara sebagai orang-orang Kristen, sebagai anak-anak Tuhan? Kalau kita lagi semuanya lancar jaya, bersyukur saudara. Jangan merasa paling hebat, jangan merasa paling bisa dan meremehkan orang-orang yang ada di bawah kita. Jangan saudara, jangan seperti Ahab dan Isabel punya kekuasaan, punya kekuatan, punya segala-galanya. Nabot ini enggak punya kekuatan untuk melawan, enggak bisa saudara. Nabot ini enggak punya banyak harta untuk melawan Raja Ahab. Yang dia terima apa saudara? Kematian karena mempertahankan milik pusaka dari nenek moyangnya. Tetapi apakah Tuhan tinggal diam atas kejadian yang dialami oleh Nabot? Atas kejadian yang dilakukan oleh Ahab dan Isabel. Ketika mereka menabur dalam daging, apakah hidup mereka seterusnya baik-baik saja? Tidak saudara. Gak ada banyak orang yang tahu tentang perbuatan Ahab dan Isabel. Gak ada banyak orang yang tahu tentang persekongkolan mereka, tentang rencana jahat mereka sehingga menghilangkan nyawa daripada Nabot. Tetapi Tuhan Allah di surga melihat semuanya.
Mereka menabur dalam daging hanya untuk memuaskan kepentingan diri sendiri. Mereka melanggar peraturan daripada Allah. Mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan untuk kepentingan diri sendiri. Kalau dalam kitab Galatia tadi, Bapak Ibu Saudara, kita sudah membaca ayat 19 sampai 20. Salah satu perbuatan daging yaitu mementingkan diri sendiri. Sama seperti yang dilakukan oleh Ahab dan Isabel. Apa yang terjadi, Saudara? Mereka menuai kebinasaan. Kebinasaan itu artinya keadaan rusak sama sekali. Kita lihat ayatnya yang ke-19. Dari ayat 17 saya baca, Saudara. Tetapi datanglah firman Tuhan kepada Elia orang Tisbe itu, bunyinya, bangunlah, pergilah menemui Ahab raja Israel yang di Samaria. Ia telah pergi ke kebun anggur Nabot untuk mengambil kebun itu menjadi miliknya. Katakanlah kepadanya demikian, beginilah firman Tuhan, engkau telah membunuh serta merampas juga. Katakan pula kepadanya, beginilah firman Tuhan, di tempat anjing telah menjilat darah Nabot, di situ jugalah anjing akan menjilat darahmu. Saudara, enggak akan baik-baik saja untuk hidup selanjutnya. Karena sebelumnya sudah melakukan kejahatan. Karena sebelumnya sudah menabur hal yang salah. Dan pasti akan menuai hal yang tidak baik juga. Karena sekali lagi saya katakan, punya kekuasaan, punya kekuatan, punya kekayaan, punya kejayaan, merendahkan orang lain. Tetapi Allah tidak tutup mata. Di tempat anjing telah menjilat darah Nabot, di situ jugalah anjing akan menjilat darahmu. Ada hukum tabur tuai. Ketika menabur dalam daging pasti akan menuai kebinasaan, dan jelas firman Tuhan katakan. Apakah Isabel akan luput daripada kejadian ini, Saudara? Tidak. Gak ada yang bisa menandingi Isabel ini, gak ada yang berani menghukum. Nabot ini gak punya orang yang ada di belakangnya, orang-orang yang hebat atau dikelilingi orang-orang yang bisa menolong dia, gak punya, Saudara. Tuhan sendiri yang membela kehidupannya. Kita lihat di dalam 2 Raja-Raja pasalnya yang ke-9. Apa yang terjadi dengan kehidupan Isabel? 2 Raja-Raja pasalnya yang ke-9, saya akan baca ayatnya yang ke-30. Sampailah Yehu ke Israel. Ketika Isabel mendengar itu, ia mencalak matanya, dihiasinyalah kepalanya, lalu ia menjenguk dari jendelanya. Pada waktu Yehu masuk pintu gerbang, berserulah Isabel, bagaimana, selamatkah Simri pembunuh tuannya itu? Yehu mengangkat kepalanya melihat ke jendela itu dan berkata, siapa yang di pihakku? Siapa? Dan ketika 2-3 orang pegawai istana menjenguk kepadanya, ia berseru, jatuhkanlah dia. Mereka menjatuhkan dia sehingga darahnya memercik ke dinding dan ke kuda, mayatnya pun terinjak-injak. Yehu masuk ke dalam lalu makan dan minum. Kemudian ia berkata, baiklah, urus mayat orang yang terkutuk itu dan kuburkanlah dia, sebab ia memang anak raja. Mereka pergi untuk menguburkannya, tetapi mereka tidak menjumpai mayatnya. Hanya kepala dan kedua kaki dan kedua telapak tangannya. Mereka kembali memberitahukannya kepada Yehu, lalu ia berkata,
Memang begitulah firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan hambanya Elia orang Tisbe itu. Di kebun di luar Yisrael akan dimakan anjing daging Isebel. Maka mayat Isebel akan terhampar di kebun di luar Yisrael seperti pupuk di ladang. Sehingga tidak ada orang yang dapat berkata, inilah Isebel. Ngeri saudara, tuaiannya. Hasilnya mengerikan saudara, yaitu kebinasaan. Menggunakan kehebatannya untuk membunuh Nabot. Tetapi apakah Allah tidak memperhatikan semuanya? Menabur dalam daging, menuai kebinasaan. Enggak ada lagi kesempatan untuk bertobat. Enggak ada saudara. Betapa mengerikan kebinasaan yang diterima oleh Ahab dan Isebel. Terlebih lagi terhadap Isebel ya saudara. Enggak dijumpai mayatnya, hanya kepala dan kedua kaki dan kedua telapak tangan. Selebihnya dimakan oleh anjing. Menabur dalam kesombongan, tuaiannya kebinasaan. Menjadi sebuah pelajaran hidup bagi saya dan saudara sebagai anak-anak Tuhan. Ketika Tuhan memberikan sesuatu yang lebih kepada saya dan saudara, kita pergunakan sebaik-baik mungkin. Kita kembalikan ucapan syukur kepada Tuhan ketika kita memiliki kekuatan, ketika kita memiliki kejayaan, ketika kita memiliki kekuasaan, memiliki kekayaan lebih daripada yang lain. Jangan pakai untuk menyombongkan diri, tetapi pakailah itu untuk memuliakan nama Tuhan. Kita pakai untuk menabur dan menabur dalam roh, bukan dalam daging. Sebab ingat saudara, ada hukum tabur tuai. Yang salah pasti akan menuai yang salah. Yang benar pasti akan menuai kebenaran. Orang yang menabur pasti akan menuai, cepat atau lambat waktunya akan tiba. Maka dari itu perhatikanlah firman Allah. Perhatikanlah bagaimana cara saya dan saudara menabur pada hari-hari ini. Apakah kita menabur dalam roh ataukah kita sedang menabur dalam daging? Apakah yang kita kerjakan, kita lakukan, di situ ada Tuhan atau hanya keakuan kita saja? Adakah Tuhan di atas segala-gala yang sedang kita kerjakan? Atau hanya ada keakuan kita yang kita tonjolkan? Yang kedua saudara, contoh yang kedua, Injil Yohanes pasalnya yang ke-12. Injil Yohanes pasalnya yang ke-12 ayat 5 sampai ayat yang ke-6. Saya baca dari ayat 1 saudara. 6 hari sebelum Paskah Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani, sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Yudas Iskariot adalah seorang pencuri, itu yang dikatakan oleh Alkitab. Artinya ia sedang menabur dalam daging.
hanya untuk memuaskan keinginan dagingnya, bukan menabur dalam roh, padahal dia adalah salah satu di antara ke-12 murid Yesus. Apakah perbuatan Yudas Iskariot diketahui oleh banyak orang? Tidak, saudara. Kalau murid-murid yang lain mengetahuinya, pasti dia akan diganti dari posisinya sebagai bendahara. Pasti akan dialihkan kepada yang lain yang lebih bisa untuk dipercayai. Tetapi apakah perbuatannya ini terus membuat dia baik-baik saja? Tidak, saudara. Menabur dalam daging. Perbuatan mencuri tidak dibenarkan oleh Allah. Akhirnya Yudas Iskariot mengkhianati Yesus. Dan apa yang terjadi, saudara? Dalam Injil Lukas mencatat bahwa Yudas Iskariot ini mati gantung diri. Menabur dalam daging, menuai dalam kebinasaan. Matius pasalnya yang ke-27 ayat yang ke-3 sampai ayat yang ke-5, Bapak Ibu bisa membaca dan melihat bagaimana akhir hidup dari Yudas Iskariot. Binasa, saudara. Gak ada lagi kesempatan untuk bertobat. Menabur dalam daging, menuai dalam kebinasaan. Yang terakhir, saudara, kita akan melihat contoh orang yang hidup menabur dalam roh. Kejadian pasalnya yang ke-5. Lumayan banyak ayat ya, saudara. Kejadian pasalnya yang ke-5 ayat 21 saya baca. Setelah Henok hidup 65 tahun, ia memperanakkan Metusala. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Lama sekali, saudara. Ketika dia berusia 65 tahun, ia memiliki keturunan, memperanakkan Metusala. Dan Alkitab menjelaskan Henok hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Saya dan saudara sudah berapa tahun hidup bergaul dengan Allah? Belum sampai 100 tahun, saudara. Henok hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Dia menabur dalam roh. Sekalipun ada tantangan, sekalipun ada godaan, sekalipun hal-hal yang menyenangkan daging lebih mengenakkan, lebih mempesona, tetapi dia tidak terpesona dengan hal-hal yang demikian. Orang-orang di sekelilingnya melakukan kejahatan, orang-orang di sekelilingnya menabur dan menabur terus dalam daging. Tetapi firman Tuhan katakan Henok bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Sangat lama sekali, saudara. Apa yang dia tabur, itu yang dia tuai. Mari kita lihat ayat selanjutnya. Ayat yang ke-23. Jadi Henok mencapai umur 365 tahun dan Henok hidup bergaul dengan Allah. Lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Ada 2 kali, saudara. Ayat 22 dan ayat 24 menjelaskan bahwa Henok ini bergaul dengan Allah. Dia terus menabur dalam roh. Dia terus mencari Allah, dia terus mencari dan mencari Tuhan dengan tidak mengesampingkan tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang kepala keluarga. Dan Tuhan katakan, ia diangkat oleh Allah. Dia menuai kekekalan, saudara. Dia menuai hidup yang kekal. Perbuatan yang beratus-ratus tahun dia jaga dengan baik. Perbuatan yang menyenangkan hati Allah. Dan apa yang selanjutnya dia terima, saudara? Hasilnya
Dia memperoleh hidup yang kekal, diangkat oleh Allah. Bukan berarti kita harus menjadi seperti Henokh, hidup beratus-ratus tahun lalu tiba-tiba diangkat langsung ke surga. Tidak, saudara. Tetapi artinya Henokh ini hidup terus menabur dalam roh. Yang dia pentingkan adalah roh. Bagaimana roh Allah bisa disenangkan melalui kehidupannya selama ada di dunia. Porsinya Allah yang dibesarkan, bukan porsi dirinya sendiri. Bukan keakuannya, tetapi Allahnya yang diagungkan, yang ditinggikan. Bagaimana dengan kehidupan saya dan saudara? Apa yang sedang kita tabur hari-hari ini? Bagaimana cara kita menabur? Seorang petani yang menabur pasti menginginkan hasil yang terbaik. Dan ada berbagai macam cara yang dikerjakan ketika sudah menabur benih. Dikasih pupuk, dikasih air secukupnya. Kalau ada rumput dicabut saudara dan lain sebagainya. Ketika tiba masa panen, akan dipanen dengan cara-cara yang terbaik. Gak asal-asalan saudara langsung dicabut dari sawah. Tidak saudara. Ada hal-hal yang harus dikerjakan supaya mendapatkan hasil yang baik. Begitu juga dalam kehidupan saya dan saudara. Yang Tuhan mau seperti yang ada di jemaat Galatia. Kita sebagai jemaatnya Allah menaburlah dalam roh. Amin. Susah saudara. Karena keinginan daging ini sangat kuat. Sama seperti Ahab. Gak bisa mengendalikan dirinya. Sudah jelas itu bukan miliknya. Tetapi ingin diambil. Karena punya latar belakang sebagai seorang raja. Menganggap bisa-bisa saja melakukan segala sesuatu sekalipun itu hal yang salah. Amsal pasalnya yang ke-22 ayat yang ke-8 mengatakan orang yang menabur kecurangan akan menuai bencana. Orang yang menabur kecurangan akan menuai bencana. Kenapa saudara? Karena Tuhan Allah dari sorga melihat semuanya. Mungkin ketika ada seseorang melakukan hal yang jahat dalam hidup kita, kita tidak bisa membalasnya saudara. Berdoalah kepada Tuhan. Teruslah tabur hal-hal yang baik, terus lakukan hal-hal yang baik yang sesuai dengan kebenaran firman Allah dan lihat bagaimana cara Allah bekerja membela kehidupan anak-anak Tuhan. Amin. Kita mungkin gak punya kekayaan yang sangat banyak. Kita mungkin gak punya kekuatan yang besar. Gak ada orang-orang yang di belakang kita, orang-orang yang hebat yang bisa membantu, bisa menolong. Ketika ada orang lain yang menyakiti hidup kita atau meremehkan kita sebagai orang Kristen, terlebih sebagai anak-anak Tuhan, tetapi teruslah menabur dalam roh. Galatia pasalnya yang ke-5 di situ menjelaskan bagaimana buah-buah roh itu dijelaskan satu persatu. Di situ ada kasih. Orang lain menyakiti kita, tetapi kita terus memancarkan kasih Kristus melalui kehidupan saya dan saudara. Di situ ada kemurahan, di situ ada kesetiaan. Yang lain gak setia lagi terhadap Tuhan, terhadap manusia. Tetapi kita mau terus setia. Gak tergantung dengan keadaan di sekitar kita. Amsal pasalnya yang ke-11 ayat 8b. Mari kita lihat sama-sama. Amsal pasalnya yang ke-11 ayat 8. Ayat 18 saudara. Amsal pasalnya yang ke-11 ayat 18. Saya baca semuanya. Orang fasik membuat laba yang sia-sia. Tetapi siapa menabur kebenaran mendapat pahala yang tetap. Ada pahala saudara. Ketika saya dan saudara menabur kebenaran.
Kebenaran gak disukai oleh semua orang. Ketika seseorang melakukan hal yang salah, akan terus menutupi kesalahannya dengan kesalahan yang lain. Berusaha supaya kebenaran itu tidak terungkap, tidak dinyatakan. Tetapi firman Tuhan katakan siapa menabur kebenaran, mendapat pahala yang tetap, ada upah. Bagi orang-orang yang menabur dalam roh, bagi orang-orang yang menabur dalam kebenaran, cepat atau lambat, baik atau tidak baik yang kita lakukan, satu saat kita yang akan menuainya. Kita yang akan menerimanya, kita yang akan menikmatinya. Kalau kita menabur sesuai dengan kebenaran firman Allah, sesuai dengan roh Allah, kita menyalipkan keinginan daging kita. Ada pahala yang tepat, yang gak akan tertukar dengan yang lain, saudara. Yang sudah menjadi bagian saya dan saudara yang ditetapkan oleh Allah. Gak bisa diambil oleh orang lain, gak bisa diambil oleh iblis. Itu memang sudah disediakan bagi saya dan saudara yang menabur dalam roh, yang menabur dalam kebenaran. Ada upah yang Tuhan sediakan yang harus kita nikmati baik di dalam dunia ini sampai kepada sorga yang kekal. Bukan hanya berbicara tentang tabur tuai ketika kita berada di dalam dunia ini, tidak saudara. Tetapi sampai kepada kekekalan. Oleh sebab itu perhatikan apa yang sedang kita tabur dalam keluarga, kepada istri, kepada anak-anak, dalam tempat pekerjaan, lingkungan sekitar kita. Apa yang sedang kita tabur, apa yang sedang kita sebarkan, kebenaran atau kebohongan. Apa yang sedang kita berikan hari-hari ini. Hosea pasalnya yang ke-8 ayat yang ke-7 mengatakan menabur angin, menuai puting beliung, saudara. Angin yang ditabur tapi tuaiannya lebih daripada itu. Ketika orang Israel tidak lagi menghargai Allah yang sudah membebaskan mereka dari tanah Mesir, mereka terus menabur dalam kedagingan, mereka terus mengikuti apa yang sesuai dengan keinginan hati mereka. Mereka menyakiti hati Allah, mereka melakukan penyembahan berhala, mereka melakukan hal-hal yang jahat di mata Tuhan. Diibaratkan mereka sedang menabur angin, dan firman Tuhan katakan mereka akan menuai puting beliung. Mereka akan menuai murka daripada Allah. Ada berapa banyak bangsa Israel yang dibinasakan di padang gurun. Tidak semua yang keluar dari tanah Mesir masuk sampai ke tanah perjanjian. Ketika Yosua dan Kaleb diberikan berkat oleh Allah untuk menyampaikan kabar baik kepada bangsa Israel, mereka enggak percaya. Mereka lebih mempercayai 10 orang pengintai yang lain yang datang memberikan kabar buruk. Di sana penduduknya raksasa. Yosua dan Kaleb berusaha memberikan hal-hal yang positif kepada bangsa Israel, tetapi mereka tidak percaya, saudara. Yosua dan Kaleb menuai berkat-berkat daripada Allah. Berkat-berkat di tanah Kanaan, berkat-berkat perjanjian Allah. Tetapi bangsa Israel yang lain dibinasakan. Mari saudara, kita mau mengoreksi kehidupan pribadi kita masing-masing. Tuhan, apa yang sedang saya kerjakan hari-hari ini? Apa yang sedang saya tabur dalam kehidupan ini? Hal yang baikkah atau hal yang tidak baik? Apakah di atas segala-galanya porsinya Tuhan yang paling besar atau keakuan saya? Di manakah Tuhan
ketika kita melakukan segala sesuatu, apakah kita hidup sesuai dengan pimpinan roh Allah? Gak ada manusia yang sempurna saudara, gak ada. Maka dari itu firman Tuhan mau menasihatkan dalam hidup saya dan saudara. Supaya kita jangan mau ditipu oleh iblis. Jangan mau ditipu oleh orang-orang yang mau memutarbalikkan fakta tentang kebenaran Injil Kristus. Supaya kita mengerti, kita harus menabur dalam roh. Dan kita akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Ayat terakhir saudara, Mazmur 126. Kitab Mazmur pasalnya yang ke 126 ayat 5 sampai ayatnya yang ke-6. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan bersorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Amin. Sekalipun ada air mata yang harus dikeluarkan, teruslah menabur. Sekalipun dalam kondisi yang sulit, tetapi di dalamnya ada pengharapan yang Tuhan berikan. Menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Menaburlah terus dalam roh, dalam pimpinan roh Allah, sesuai dengan kebenaran firman Allah. Sekalipun itu harus menyalipkan keinginan daging saya dan saudara. Ingat, ada upah yang Tuhan sediakan. Yang sedang berjalan maju dengan menangis tetapi terus menaburkan benih. Terus menabur, terus dan terus, tidak berhenti sampai di situ saja saudara. Akan pulang dengan bersorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Hasilnya akan diterima, yang terbaik Tuhan Yesus sudah sediakan. Teruslah menabur dalam roh dan terimalah tuaiannya, yaitu hidup yang kekal yang dikerjakan oleh roh itu. Apapun yang Tuhan percayakan dalam hidup saya dan saudara, kerjakanlah itu untuk memuliakan nama Tuhan, baik hal jasmani, baik hal rohani, dalam pelayanan, dalam pekerjaan kita, apapun itu saudara, kerjakanlah terus. Teruslah berjalan, teruslah menabur dan hidup dengan pimpinan roh Allah dan nikmati bagaimana Allah membela kehidupan saya dan saudara. Bagaimana Allah memberkati kehidupan saya dan saudara. Tuhan Yesus memberkati firman Allah pada pagi hari ini. Sampai di sini sama-sama bangkit berdiri. Kembali kita mau angkat pujian ini. Hidup ini adalah kesempatan. Selagi masih ada kesempatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan saya dan saudara, mari kita mau kerjakan semuanya itu. Terima kasih Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat.
pujian ini dari awal. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Seluruh komunitas angkat pujian ini dari awal. Adalah kesempatan hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus sama-sama. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Haleluya, haleluya. Pakailah hidup kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah. Oh Tuhan, pakailah hidup kami. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi. Sekali lagi kita mau katakan, Tuhan, pakailah hidup kami Tuhan. Tolong kami Tuhan. Selagi masih ada kesempatan yang Tuhan berikan, kami mau memberi yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini sudah jadi berkat. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus yang akan memampukan kami untuk melakukan setiap kebenaran firman Allah. Terima kasih Tuhan. Kita akan masuk dalam doa. Ibu Ida berdoa. Kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Terima Mengucap kasih syukur Tuhan. atas kasih-Mu. Kami mengucap syukur atas anugerah-Mu ya Bapa. Terima kasih atas firman-Mu Terima yang kasih, senantiasa Tuhan. menjadi rema dalam kehidupan kami ya Bapa. Kami percaya Tuhan firman-Mu menjadi pelita dalam perjalanan kami. Menguatkan iman percaya kami Tuhan, lebih Terima hari lebih kasih, setia Tuhan. Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, firman-Mu adalah kehidupan kami yang dibaca setiap orang ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu pagi lebih hari Terima lebih kasih, indah di Tuhan. dalam Engkau. Engkau senantiasa memberkati pelayanannya, Engkau memberkati keluarganya. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Haleluya. Kami mengucap syukur atas firman-Mu. Terima kasih. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Sedang jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita akan memberikan korban persembahan. Taburlah, maka engkau akan menuai. Taburlah, maka engkau akan menuai. Taburlah, maka engkau akan menuai. Satu takaran yang baik yang akan
memberkati orang yang menabur dengan sukacita untuk kemuliaan Raja Yesus Kristus Tuhan kita. Allah memberkati orang yang menabur dengan sukacita. Mari menabur yang terbaik, yang ada yang kau miliki. Allah memberkati orang yang menabur dengan sukacita untuk kemuliaan Raja Yesus Kristus Tuhan kita. Allah memberkati orang yang menabur dengan sukacita. Mari menabur yang terbaik, yang ada yang kau miliki. Allah memberkati orang yang menabur dengan sukacita untuk kemuliaan Raja Yesus Kristus Tuhan kita. Allah memberkati orang yang menabur dengan sukacita. Mari menabur yang terbaik, yang ada yang kau miliki. Allah memberkati orang yang menabur dengan sukacita untuk kemuliaan Raja Yesus Kristus Tuhan kita. Allah memberkati orang yang menabur dengan sukacita. Tuhan Yesus memberkati setiap korban persembahan, persepuluhan, tatangan sukarela yang sudah dikembalikan oleh sidang jemaat Tuhan. Allah pasti memberkati semuanya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Pengumuman gereja hari Selasa doa pemuda remaja jam 6 sore, hari Rabu ibadah kaum pria jam 6 sore. Mari seluruh kaum pria mengambil bagian dalam ibadah yang diadakan pada hari Rabu. Hari Kamis ibadah tengah minggu, hari Jumat doa puasa umum pelayan Tuhan, hari Sabtu ibadah pemuda remaja, hari Minggu ibadah anak-anak sekolah minggu jam 6:30 pagi dan dilanjutkan ibadah raya. Selanjutnya saudara, pengumuman bagi kaum wanita BKSG besok hari Senin jam 5 sore ibadah kaum wanita BKSG di Kapel Wisma Katolik Kebun Agung. Bagi ibu-ibu yang mau mengikuti dipersilakan, sudah saya daftarkan. Dan selanjutnya saudara, mari kita bantu dalam doa buat kesehatan Ibu Tiwi. Supaya Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan. Kalau kemarin ya saudara, sedikit saya cerita, pagi-pagi saya ke Malang ngurus seragam Natal. Ketika di konveksi sana saya di WA anaknya, tante tolong ke rumah, bawa mama ke rumah sakit, mama lagi sakit. Saya tahu mereka di Pelawasan ya saudara, karena Ibu Tiwi ini memberitahu mau perawatan di sana. Ternyata sudah pulang. Saya bilang, saya telepon ya, anaknya nggak mau, chatting aja tante. Oh iya, tolong bawa aja ke rumah sakit yang terdekat. Saya katakan iya, saya segera ke sana. Gak panjang lebar bertanya ya saudara, karena memang tahu kondisinya sedang sakit. Mereka di sana pendatang, satu-satunya orang Kristen. Ya seperti itu saudara, yang gak ada kerabat, anaknya ini bingung harus kemana. Jadi saya dan suami sama Elsa dari Malang langsung ke Pelawasan saudara. Sampai di sana saya melihat anaknya yang laki yang merawat. Terus saya tanya, gimana kabarnya tante? Ibu Tiwi ini sakit tipes saudara. Kalau tipes otomatis nggak boleh terlalu capek. Sedangkan
seperti itulah, mau nggak mau harus terus beraktivitas. Tipesnya nggak kunjung sembuh, yang bekas operasi usus buntu dulu, sekarang kambuh lagi, sakit. Terus katanya kolesterol juga saudara. Saya katakan kenapa nggak ke rumah sakit? Gak mau, akhirnya beli obat sendiri. Sing obat tipes, sing obat usus buntu itu, obat kolesterol dijadikan satu. Apa yang terjadi saudara? Nggak karu-karuan jadinya. Akhirnya saya katakan mau ke dokter, nggak mau. Ya sudah, saya mendengarkan apa yang menjadi isi hatinya berjam-jam saudara. Kurang lebih 3 jam. Ngomong, mencurahkan isi hatinya. Saya diem aja dengerin. Ada 1 kata, 2 kata saya sampaikan biar tetap kuat. Tuhan pasti sembuhkan, Tuhan tolong. Tuhan tolong, tetap percaya kepada Tuhan. Ibu ini menangis saudara. Dengan kondisinya seperti itu, dia tetap memikirkan kedua anaknya, belum ada yang menikah ya saudara. Dengan kondisi dia sebagai seorang pendatang, merantau, nggak punya siapa-siapa, saya katakan kalau ada apa-apa, hubungi kami, pihak gereja, kami jemaat, gembala, hamba Tuhan, siap untuk membantu, siap untuk menolong. Katanya kulit saya ini kayak mengelupas terus aja, kalau dibeginiin terus aja, yang ada yang jatuh-jatuh. Itu karena ibu stres, terlalu banyak yang dipikirkan, sudah serahkan semua ke Tuhan. Melalui kesempatan ini saya sampaikan, karena ibu ini dan keluarganya adalah jemaat GPDI Tunggul Permanu, mari kita doakan bersama-sama supaya Tuhan tolong, supaya tetap percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan juga bagi Bapak Ibu Saudara yang mungkin mau membesuk atau mau menjenguk, mereka terbuka saudara, mereka mau. Bagi Bapak Ibu yang mau berkunjung ke rumah mereka di Pelausan sana saudara, mereka sudah sampaikan kalau ada jemaat yang mau ke sini, kami sangat senang untuk menerima. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kita akan akhiri acara ibadah dalam doa. Oh Tuhan, pakailah hidupku, saya kembalikan kepada Bapak Gembala. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini sudah jadi berkat. Haleluya. Bapa yang di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas penyertaan dan firman-Mu. Kami tidak mau menabur daging kebinasaan, menabur kejahatan, tapi kami mau belajar menabur kebaikan. Seperti apa yang Daud katakan, orang yang menabur dan berjalan maju mendapatkan menuai berkat-berkat, dan oh haleluya, menerima berkat-berkatnya, upahnya yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu sudah menyampaikan. Biarlah Roh Kudus sendiri yang tinggal, Roh Kudus yang bekerja, agar senantiasa kebenaran firman-Mu boleh tertanam pada siang ini di dalam seluruh jemaat Tuhan di Tunggul Permanu yang sudah menerima dan menikmati dan mendengar kebenaran firman-Mu ya Bapak. Terima kasih. Sebentar berlatih pujian kur, yaitu kaum muda, kami serahkan dalam tangan Kau. Bersehati sepakat doa orang benar, besar kuasanya, besar mujizatnya,
terkhusus dalam kehidupan Ibu Tiwi siang ini kami hadapkan di mezbah-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kolektorol, usus buntu maupun Tuhan yaitu apa yang ada di dalam tubuhnya. Tuhan ku tolong ya Bapa agar senantiasa pertolongan-Mu itu nyata di dalam kehidupan Ibu Tiwi, baik anaknya, dari kami Jenny, Mas Idu. Tuhan kau tolong ya Bapa, beri senantiasa kekuatan, terkhusus Ibu Tiwi diberi kekuatan, diberi kemenangan, diberi penghiburan, ibas rektor sos buntu. Tuhan angkat pada siang ini lewat doa-doa jemaat-Mu dari tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kuasa-Mu lebih besar dari kuasa penyakit. Terima kasih, kami serahkan semuanya dalam tangan Kau. Berkati seluruh jemaat-Mu yang sudah hadir, dan kalau sebentar kami akan menyelesaikan ibadah siang ini dan kami pulang. Allah menyertai pekerjaan jemaat-Mu, berkati rumah tangga, berkati semua apa yang diperlukan. Tuhan berkati itu semua kehendak-Mu yang boleh jadi awal, pertengahan sampai akhir. Tuhan sudah pimpin. Bapak Ibu, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, terimalah berkat sukacita, terimalah berkat damai sejahtera yang datang dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus menyertai kita sekalian pada siang ini sampai Maranatha Tuhan Yesus Kristus datang yang kedua kali. Pulanglah dengan kemenangan, pulanglah dengan sukacita, pulanglah dengan damai sejahtera. Biarlah berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub menjadi bagian kami bersama, dan kami sudah memberkati seluruh jemaat-Mu yang sudah hadir pada siang ini. Di dalam nama Tuhan Kristus kami akan pulang bersama-sama membawa kemenangan, membawa sukacita. Haleluya. Amin. Selamat siang saudara, Tuhan Yesus memberkati ibadah kita bersama.